ya. Saya sampaikan bahasa Indonesia saja biar lebih mudah dalam penjelasannya, ya. Oke, sebelum belajar jauh mengenai antibiotika, apa yang sudah saudara baca mengenai kuliah antibiotika atau antimikrobial? Wigan, apa yang kamu sudah baca dari antibiotik atau antimikrobial? Obat apa ini? Wigan? Ya, mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin izin bantu menjawab, Prof. Iya, iya. Mungkin dari saya sendiri untuk antibiotika itu suatu jenis obat yang bisa menghambat atau menghancurkan pertumbuhan mikroorganisme dalam tubuh, bisa karena membantu dalam penyembuhan dari infeksi ataupun pengobatan. Kalau antimikrobial itu kurang lebihnya sama, tapi mungkin untuk uh, seperti macam jamur atau fungi juga, Prof. Makasih, Prof. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Salwa? Mau jawab? Sebagai perlawanan untuk bakterinya, Prof. Dari perlawanan untuk infeksi dan bakterinya. Ya, jadi antibiotik atau antimikrobial yaitu suatu senyawa, suatu bahan yang diproduksi oleh suatu mikroorganisme lain untuk membunuh mikroorganisme yang berbeda dari dirinya. Ya, karena sebagai suatu bentuk perlawanan sebenarnya. Ya, jadi di sana tadi dari Tan Manu Samuel sudah dari Samuel ya. Ya, jadi bisa untuk bisa untuk menghambat pertumbuhan ataupun membunuh, ya, bakteriostatik or bakteriosidik. Nanti saudara akan mengenal antibiotik yang bersifat bakteriostatik, ada antibiotik yang bersifat bakteriosidik. Tapi tidak tepat jika antibiotik nanti digunakan untuk melawan sebagai antimikrobial yang seperti tadi jamur. Ya. Kalau diisolasi dari jamur ya seperti penisilin ini adalah diisolasi dari Penicillium notatum, gitu ya. Jadi antibiotik ini tidak bisa digunakan untuk membunuh selain dari di luar, yaitu seperti Casaprenik, jadi amuba, kemudian parasit jamur, virus, protozoa dan sebagainya, ya. Antibiotik ya untuk antibakteri. Ya, sedang kalau kita berbicara antimikrobial maka bersifat non selektif, artinya ya bisa jamur, bisa amuba, jadi lebih luas pengertian antimikrobialnya, itu ya. Soalnya kalau anti jamur ya nanti ada sendiri anti kandida dan sebagainya, anti jamur, anti amuba, anti helmintik
cacing dan sebagainya, begitu ya. Kalau antibiotik khususnya ditujukan untuk antibakteri. Sama seperti nanti kalau saudara mendengar ada antibiotik, ada antiseptik, ya, ada antimikrobial seperti tadi. Apa perbedaannya sih sekarang ditambah dengan adanya antiseptik? Kira-kira sama enggak antara antibiotik dan antiseptik? Ada yang mau menjawab apa perbedaannya? Apa sih itu antiseptik kira-kira? Mohon izin, Prof. Silakan. Untuk yang antibiotik sepertinya toksisitasnya selektif. Lalu yang antibiotik toksisitasnya selektif, lalu yang antiseptik toksisitasnya penuh. Maksudnya penuh gimana? Jadi tidak pilih-pilih. Kalau misalnya yang antibiotik itu kan bisa pilih bakterinya, sedangkan kalau yang antiseptik semuanya secara overall. Jadi ada istilah selektif dan non selektif, ya. Makanya antibiotik dia harus memiliki toksisitas selektif. Selektif artinya selektif pada bakteri tertentu seperti gram negatif atau ke gram positif, ya. Kalau antiseptik tidak bisa bersifat selektif, artinya dia membunuh, dia bisa membunuh jamur, bisa membunuh bakteri, spora, maupun yang lainnya, gitu ya. Kalau kita uloskan antiseptik, misalnya dalam protokol antiseptik ya semua mikroorganisme atau ada jamur, kandida dia bisa ini selama mikroorganisme tersebut masih sensitif terhadap antiseptik tersebut. Baik, keluarnya antibiotik sebenarnya dibutuhkan oleh manusia pada saat dulu terjadi suatu infeksi, ya, pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ada luka terbuka, ya, pergaulan bebas dan sebagainya, sehingga membutuhkan suatu senyawa yang bisa untuk membunuh atau mengurangi terjadinya infeksi, karena bisa menyebabkan kematian dan sebagainya, ya. Kemudian ditemukan penisilin, dan penisilin ini adalah masa kemasanya di tahun 1941, di mana dia mulai berkembang penggunaan hingga sampai sekarang. Hingga pasti kita tahu bahwa penisilin, saudara pernah mendengar bahwa saya sudah minum obat golongan penisilin tapi tidak kunjung sembuh, ya. Oleh karena mutasi pada bakteri ini lebih cepat dari penemuan suatu obat baru, sehingga obat baru belum keluar ini sudah terjadi mutasi, resisten. Ya, ini kita ke belakang nanti kita belajar mengenai kenapa bakteri itu bisa mengalami resistensi. Ya, kita sudah kasih obat kok tidak kunjung sembuh dari penggunaan antibiotik yang kita berikan kepada pasien, gitu ya. Nah, dari penggunaan antibiotika ini maka kita bisa melihat apakah antibiotik yang kita delivery kepada pasien, ya, kita buat resipe, ya, kemudian berikan pasien mengonsumsi. Ternyata di sana dalam tubuh terjadi apa? Apakah si antibiotik itu bisa menghambat pertumbuhan ataupun bisa membunuh? Maka kita mengenal, kalau saudara sudah praktikum di BO mikrobiologi, pasti saudara akan mengenal MIC dan MBC, ya, minimum inhibitory concentration atau minimum bactericidal concentration, ya, kadar minimal untuk membunuh dan kapan untuk menghambat. Kapan kita bisa gunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan, bakterisidik atau bakteristatik? Kira-kira kapan kita gunakan suatu antibiotik yang ini cukup yang bakteristatik atau ini yang bakterisidik? Kira-kira kapan ya menurut saudara? Logika saja. Izin Prof, saat sudah ada infeksi dari bakteria, Prof. Yang lain mungkin ada
Ya, kalau kita memberikan antibiotik pasti selalu harus ada infeksi. Jadi kalau tidak ada infeksi karena suatu bakteri, maka kita tidak diizinkan untuk memberikan antibiotik. Adanya panas setelah pembedahan belum tentu terjadi itu karena infeksi. Ya, maka bahwa misalnya kita demam, ya belum tentu bahwa itu adalah infeksi dari suatu bakteri. Ya bisa karena virus dan sebagainya, sehingga salah jika suatu kondisi demam, ya flu berat, kemudian kita berikan antibiotika biasanya. Just common cold, ya take a rest, kita banyak istirahat, kita banyak minum hangat-hangat untuk bisa memulihkan stamina. Ya, kapan kira-kira tadi? Ada yang mau jawab lagi? Faktor statik. Jadi kita lihat kondisi pasien. Jika pasien kondisinya memang severe, ya, memang mengalami kegagalan sistem imun, ya, keparahan dalam suatu, mungkin ada abses dan sebagainya yang akan mengganggu sistem pernapasan, ya nanti saudara akan masuk oral surgery, nanti saudara kemudian plaque moon, ya abses-abses yang ada di saluran pernapasan dekat tenggorokan, ya. Nah, itu harus segera diberikan antibiotik yang bersifat bakterisid, membahayakan jiwa manusia. Kalau bakteri statik dipertimbangkan adalah pasien yang akan kita berikan dalam kondisi yang bagus, sehingga sistem imunnya memang bagus, dihambat pertumbuhannya, kemudian sistem imun bisa untuk membunuh. Proses apa sih nanti ada membunuh? Dengan adanya inflamasi, ya kan sistem imun dari tubuh, respon dari tubuh untuk terjadi inflamasi, kemudian untuk membunuh. Peroksidase dan sebagainya, ya, antioksidan. Ya, jadi saudara kalau memberikan ada dua itu kapan bakterisid atau bakteriostatik. Ya, bahkan di luar negeri kalau infeksinya memang tidak terlalu parah, bahkan tidak pernah jarang memberikan antibiotika. Karena biar tubuh memberikan respon imun secara aktif, ya. Jadi dibiarkan melawan, biar terbiasa bahwa sistem imun mengenali suatu mikroorganisme tertentu, tidak tergantung pada suatu obat. Ya, oke. Antibiotik, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk membunuh, menghambat pertumbuhan, untuk membunuh, ya, tetapi tidak untuk parasit, yaitu jamur dan sebagainya, ya, karena nanti ada obatnya sendiri. Oke. Nah, antibiotik ini bisa dibuat secara sintetik, semi-sintetik atau natural, ya, tergantung dari ketersediaan suatu bahan yang digunakan. Kemajuan suatu teknologi, kita bisa memprediksi apakah suatu bahan mempunyai efek antibiotik atau tidak. Ya, seperti saudara mengumpulkan referensi, diperoleh kira-kira kandungan prediksi senyawa aktifnya, maka kita bisa menggunakan bantuan komputasi, ya, atau kenal mungkin sekarang dengan istilah in silico. Ya, ilmu prediksi ikatannya, apakah memang terdapat ikatan antara senyawa dari suatu obat baru yang sudah ditemukan dengan targetnya dari masing-masing protein dari bakteri tertentu. Ya, protein bakteri kan ada macam-macam, ya, atau melalui enzimnya, ya, enzim makromolekul biasanya lebih sulit dicari, biasanya yang lebih selektif, ya, protein tersebut, gitu ya, teman, nanti saudara belajar. Nah, syarat untuk menjadi antibiotik yang baik, ya, syarat menjadi antibiotik tentunya bahwa dia tidak boleh mengganggu dari lingkungan hostnya, lingkungan tubuh, ya, sama seperti obat kanker, ya diharapkan tidak mengganggu jaringan sehatnya. Tapi selama ini kan obat kanker pasti akan membunuh jaringan sekitarnya, sehingga terjadi efek samping dan sebagainya.
dan masih diteliti lagi untuk meminimalisir terjadinya efek samping. Gitu. Dan syarat yang lain bahwa antibiotik juga harus dapat penetrasi ke dalam jaringan, ya. Jaringan ini tentunya bahwa infeksi terjadi di dalam tubuh kan, sering terjadi di dalam tubuh, apakah di gut, ya, kemudian apakah di paru, ya karena kita kedokteran gigi ya rumah mulut ya, apakah di faskia di dalam otot dan sebagainya, sehingga terjadi submucous abscess atau di jaringan interstisial. Infeksi kan karena bisa menyebar kemana-mana. Nah, antibiotik yang bagus dia mudah penetrasi. Syarat untuk penetrasi maka dia harus memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Nah, bioavailabilitas yang tinggi bisa mudah dicapai biasanya kalau infeksinya ada di jaringan lunak. Bagaimana kalau di jaringan keras seperti di tulang osteomilitis misalnya, saudara? Ya, gigi kan biasanya karena di tulang mandibula, tulang maksila, tulang alveol. Kalau alveol di atas memang kurang kompak ya, kurang padat, di berporus dibandingkan di tulang bawah. Maka kejadian osteomilitis biasanya sering banyak terjadi di rang bawah. Karena apa? Karena tulangnya padat, sirkulasi pembuluh darah di sana pasti akan sedikit kecil. Padahal bakteri kalau sudah anaerob dia tidak membutuhkan oksigen, dia akan bersembunyi, ya, atau jauh ke dalam di daerah-daerah yang memang tidak dilalui oleh pembuluh darah. Sehingga antibiotik yang diperluas harus bisa menembus ke daerah yang cukup jauh atau bioavailabilitas tinggi. Kira-kira apa? Nanti saudara baca ya di textbook. Nanti saudara akan mengenal clindamycin, ya, yang bioavailabilitas tinggi. Kalau golongan penisilin kurang kuat, biasanya dia bisa kombinasi dengan asam clavulanat. Ya. Nah, nanti saudara akan baca. Nah, saudara pasti juga pernah mendengar berbagai macam antibiotika, ya. Di sini ada beberapa macam antibiotika yang mungkin saudara pernah konsumsi ataupun tidak, ya. Misalnya pasien datang, pasti saudara akan segera memberikan suatu antibiotika jika memang di sana memang terdapat tanda-tanda adanya infeksi. Oke, menurut saudara, ya sejauh yang saudara sudah baca, kira-kira kalau infeksi jaringan lunak di dalam rongga mulut, kira-kira obat apa yang akan saudara pilih di slide berikut ini? Ya, anggap saja pasien normal ya. Nanti kalau saudara lebih jauh ke belakang, nanti ada kasus yang punya riwayat ginjal, apakah pada ibu yang sedang hamil atau ibu menyusui, atau pada riwayat gagal fungsi faal hepar menurun. Kira-kira drug of choice-nya apa sih untuk infeksi di dalam rongga mulut? Ada yang sudah baca? Ulin? Ulinar Sinaga. Ulin kemana nih? Amoxicillin bukan ya, Prof? Ya. Yang lain ada? Ya, makasih Wikan. Apa semua sama amoxicillin? Tetrasiklin, Prof. Ya boleh, kalian boleh memilih, ada banyak antibiotik contoh-contoh sini boleh.
Tapi secara teori nanti sudah akan membaca ya. Drug of choice untuk infeksi jaringan lunak rongga mulut adalah golongan penisilin. Ya. Golongan penisilin nanti ada antibiotik yang tahan asam, ada yang tidak tahan asam. Kalau tidak tahan asam berarti apa? Tidak bisa diberikan secara peroral, artinya dia harus injeksi. Kalau dokter gigi bisa injeksi tidak masalah. Kalau tidak bisa maka kita opsinya adalah peroral. Golongan penisilin peroral di sini apa? Contohnya, ya tadi yang Wikan sebutkan ada amoxicillin. Apalagi golongan penisilin di sini kira-kira mungkin saudara. Izin Prof, ada cloxacillin sama ampicillin. Ya, cloxacillin itu golongan oxacillin, ya derivatnya penisilin semua, sama ampicillin. Ya, oke. Nah, amoxicillin dan ampicillin, kira-kira perbedaannya apa? Ini adalah satu golongan ya, nanti kita belajar antibiotik lebih jauh, nanti golongan aminopenisilin, nanti ada dua, yaitu amoxicillin dan ampicillin. Efektivitas keduanya hampir sama, namun ada faktor pembeda utama, apa sih kira-kira? Kapan kita berikan amoxicillin, kapan kita bisa berikan ampicillin? Itu dipengaruhi oleh ada tidaknya makanan di dalam pencernaan, ya, bahwa amoxicillin tidak dipengaruhi ada tidaknya makanan, ya, sedang ampicillin, ya, sangat dipengaruhi, sehingga pemberian ampicillin harus dalam keadaan kosong, ya. Kalau habis makan kemudian mau minum obat, biasanya kan obat diminum setelah makan, ya. Ampicillin absorpsinya dipengaruhi ada tidaknya makanan, sehingga dia harus dalam keadaan kosong dalam 1 jam, ya. Oleh karena itu ampicillin lebih efektif jika diberikan sebelum makan. Namun pada penderita yang mengalami gastritis, mah dan sebagainya, kadang-kadang ampicillin menyebabkan iritasi lambung, ya, menyebabkan dispepsia dibandingkan amoxicillin. Ya, karena kan perut kosong dan makanya hati-hati penggunaannya, gitu ya. Oke, nanti tadi ada yang menyebutkan teman kalian cloxacillin, ya, itu golongan oxacillin, ya. Nanti ada dicloxacillin, flucloxacillin dan sebagainya kita baca. Nah, apakah antibiotika yang lain tidak perlu dipelajari? Saudara perlu mempelajari, karena tidak semua pasien datang ke saudara nanti sebagai seorang dokter gigi, atau nanti saudara kan ini sudah internship saja tidak ada obatnya, hanya lengkap, ya. Kalau pasien datang alergi dengan golongan penisilin, maka saudara kan harus mengganti. Saudara misalnya hafalnya tadi amoxicillin, colistin, amoxicillin, ampicillin, ada cloxacillin. Nah, karena hafalnya itu kalau alergi amox ya kalian berikan ampicillin, padahal semuanya adalah golongan penisilin. Tentu pasien itu akan menjadi, ya tergantung besar tidaknya efek samping yang ditimbulkan oleh obat, ya, alergi yang ditimbulkan. Ya, bisa shock anafilaktik, bisa hanya ya biduran biasa, alergi kemerahan dan sebagainya. Ya, tapi kalau bisa general, banyak histamin keluar, tekanan darah menurun, shock, gitu ya. Saudara nanti akan mempelajari apa chloramphenicol sih, apa golongan spiramisin, ya, ciprofloxacin, ya. Chloramphenicol meskipun tidak atau jarang digunakan untuk gigi, tapi sudah tahu. Nanti ada kasus-kasus salmonella typhosa, ya, kelainan abdomen dan sebagainya, bisa sering digunakan chloramphenicol. Ciprofloxacin infeksi jaringan lunak pada
saluran kencing, ya biasanya. Tapi kadang-kadang dokter gigi juga sering memakai, ya, pakai karena tahunya kan dia amoxicillin, yang nggak alergi beda ya kasih cipro saja kan infeksi jaringan lunak. Tapi perlu diperhatikan ciprofloxacin, efek sampingnya memperparah fungsi ginjalnya rusak, ya tentu tidak boleh diberikan. Sama seperti amoxicillin, gitu ya. Nanti saudara hafalkan. Tidak harus hafal semua, tapi saudara sudah tahu salah satu contoh dari masing-masing. Oke. Ini yang tadi saya gambarkan kenapa dalam memberikan suatu obat kita harus mengambil kehati-hatian, ya. Bahwa setiap obat manusia yang kita berikan, kemudian infeksi ada interaksi, ya, melalui interaksi bagaimana suatu obat itu bisa menyebabkan resistensi, ya, atau obat tersebut juga bisa merusak struktur dari mikroorganisme, ya. Dan juga host dan patogen tadi saya sampaikan bahwa tidak semua infeksi harus diberikan dengan obat dan sebagainya, ya. Obat yang bersifat membunuh bakterinya diharapkan bahwa host atau manusia bisa merespon imunnya secara aktif yang membangun, ya, sehingga beberapa di negara maju biasanya penggunaan antibiotik sangat selektif sekali, ya. Jarang seperti di Indonesia yang dulu mudah sekali beli antibiotik di apotek tanpa resep dokter, ya. Meskipun sekarang ini sudah mulai diketati, ya, harus dengan resep dokter dan sebagainya, ya, karena Indonesia sudah mencanangkan bahwa sudah hampir 90% bahwa masyarakat Indonesia itu sudah resisten terhadap penggunaan dari antibiotika golongan penisilin, gitu ya. Baik, selanjutnya jika ada pasien yang datang, ya, tentu saudara akan mempertimbangkan apa sih yang cocok untuk pasien ini, apa sih antibiotik yang pas yang akan saya berikan kepada pasien ini. Tentu saudara membutuhkan suatu anamnesa, ya. Anamnesa yang baik tentu akan menghasilkan diagnosa yang baik pula. Diagnosa yang baik akan menghasilkan suatu pilihan obat yang tepat, ya, tepat indikasi, tepat dosis dan sebagainya, gitu ya. Jadi idealnya bahwa suatu infeksi, ya, yang dikarenakan oleh suatu bakteri, tentu saudara akan memberikan resep antibiotika seperti tadi yang diberikan, ya. Apakah itu bersifat bakteriostatik, apakah kita akan memberikan bersifat bakterisidik. Jadi sudah jelaskan di depan bahwa diharapkan kalau terjadi bakterisidik maka multiplikasi dari mikroorganisme diharapkan terjadi penurunan, ya. Kalau bakteriostatik diharapkan, ya, jumlahnya tidak bermultiplikasi. Kuman patogennya tetap berada jumlah yang sama dengan tubuh dirangsang untuk meningkatkan sistem imunnya, ya. Nanti ada contohnya yang mudah dihafalkan. Jadi yang bersifat bakterisidik nanti adalah mereka-mereka yang bekerja dengan menghambat sintesa dinding sel, ya, pasti kerjanya dia akan bakterisidik. Sedangkan antibiotik yang menghambat sintesa protein, sintesa asam nukleat, mengganggu metabolisme, itu pasti akan bersifat bakteriostatik. Bisa dinalar, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kita ibaratkan suatu sel kehidupan pasti ada pelindung, yaitu membran atau dinding. Jadi kalau dindingnya pecah, ya, dindingnya pecah, ambrol, rusak dan sebagainya, rupture, pasti organel di dalam sel akan keluar. Padahal inti kehidupan dari suatu sel adalah ada di inti sel, kan. Nanti ada mitokondria, badan Golgi, akhirnya keluar sehingga ada kematian.
Jadi obat-obat yang menghambat sintesa dinding sel atau mengganggu membran sel, ya, maka pasti akan menyebabkan kematian atau bakterisidik. Sedangkan protein, seperti saudara ketahui, protein yang asam folat, ya, pasti akan digunakan untuk membangun pertumbuhan atau proliferasi dari suatu sel. Oke, berdasarkan spektrum, ya, nanti saudara akan mengenal broad spectrum, ada yang mengenal narrow spectrum, atau saudara mengenal extended atau expanded, ya. Broad spectrum berarti spektrum luas. Spektrum luas artinya antibiotik yang saudara berikan bersifat membunuh, bisa membunuh gram positif maupun gram negatif, ya. Sebentar, ya. Narrow spectrum yang dimaksud ini adalah spektrum sempit, artinya hanya membunuh gram positif saja atau gram negatif saja. Idealnya setiap infeksi kita berikan sesuai dengan kondisi infeksi. Apakah bakteri penginfeksi, apakah gram positif saja ataukah gram negatif saja. Bagaimana kita tahu bahwa infeksi tersebut hanya gram positif atau gram negatif? Maka harusnya idealnya kita harusnya melakukan isolasi. How to isolate the microorganism from blood atau tisu yang rusak, ya, diambil, dipungsi, diperiksa. Namun pasien yang datang ke dokter gigi tidak mungkin kita melakukan isolasi, ya, pasien lari malah, saya cuma diambil jaringan tisu, tidak diberi apa-apa. Jadi kita berikan adalah berdasarkan empiris, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dari apa? Dari referensi jurnal, textbook, ya, bahwa infeksi pada submukus abses, pada perikoronitis dan sebagainya diberikan obat A, obat B dan sebagainya. Itu adalah empiris. Karena bakteri penyebabnya isolasi adalah sudah ditahu, adalah Streptococcus aureus, ya, Staphylococcus, dan itu baru saudara bisa berikan. Ada yang expanded. Expanded adalah sama, ya. Jadi misalnya dia bisa membunuh bakteri gram positif pada beberapa kuman tertentu saja, ya, Staphylococcus aureus, kemudian dia dikembangkan extended bahwa dia bisa membunuh beberapa kuman yang dari genus yang dari gram positif yang lain, ya. Extended ditingkatkan, disebarkan, dilebarkan ininya, apanya, spektrumnya. Oke, extended. Misalnya nanti saudara infeksi Pseudomonas, ya, Pseudomonas kan sudah ada yang ini, sama-sama misalnya gram positif, Pseudomonas misalnya, ya. Nah, dari broad spectrum kita juga harus tahu bahwa gram positif dan gram negatif itu ada penciriannya, ya. Gram positif lebih mudah dibunuh dibandingkan gram negatif, sehingga gram negatif biasanya mudah sekali mengalami resistensi, ya. Oleh karena itu biasanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif biasanya membutuhkan terapi memang yang dalam jangka besar dan antibiotik yang benar-benar selektif, ya, baru dipantau benar bahwa dia itu sudah terjadi kematian, sudah terjadi penyembuhan yang sudah. Makanya pemberian antibiotika itu tidak boleh berdasarkan waktu, pokoknya tak kasih 5 hari sudah cukup. Belum tentu, karena setiap infeksi tergantung keparahannya, ya. Minimal 5 hari, 3 hari adalah sebagai evaluasi, ya. Bagaimana, how to evaluate the bone healing after antibiotic administration. Kapan sih biasanya? Kita lihat 3 harinya. 3 hari ini kita lihat apakah sudah mengalami proses penyembuhan tidak.
kalau terjadi kegagalan, kemungkinan yang terjadi bahwa bakteri di sana sudah mengalami resisten. Ya, yang paling kemungkinan pertama adalah resisten, kemudian kedua adalah dosis kita yang kurang. Tapi pada umumnya dosis antibiotik pasti sudah tepat, sudah dari textbook bahwa AMOX ada 500 diberikan sehari 3 kali. Ya, pada umumnya sudah tepat. Yang sering terjadi adalah karena resistensi. Bahwa di sana bakteri ini adalah lebih banyak kuman gram negatif. Kuman gram negatif banyak menghasilkan beta-laktamase, yaitu enzim yang merusak beta-laktam, ya, cincin beta-laktam. Dan penisilin ini adalah memiliki cincin beta-laktam sehingga dia mudah dirusak. Ya, di sini mungkin lebih jelas ya. Pada gram negatif biasanya bakteri memiliki antinya biar dia bisa survive, maka dia membersihkan diri untuk memiliki antinya. Namanya enzimnya masih ada macam-macam ya. Ini karena beta-laktamase karena terkaitan dengan dinding sel nanti golongan penisilin. Maka ini adalah beta-laktamase. Ada textbook yang menjelaskan ini adalah penisilinase, ada textbook yang menjelaskan ini adalah cephalosporinase. Tergantung bahwa antibiotik apa yang diberikan. Ya. Nah, melihat dari strukturnya, gram negatif sulit dibunuh karena dia juga memiliki lapisan yang lebih banyak dibandingkan kalau di struktur di awal ya. Tadi, jadi kan strukturnya lebih banyak ya. Ada membran luar, ada membran dalam. Ya, peptidoglikannya padahal lebih tipis dibandingkan peptidoglikan yang gram positif. Justru peptidoglikan ini mudah dirusak ya oleh antibiotik tertentu. Ya, jadi tidak mengerti tapi dia ada selapis banyak lapis dari membran sel dari bakteri. Oke, saya kira kalian pasti sudah belajar di mikrobiologi ya. Jadi nanti ini. Nah, peptidoglan atau dinding selnya oleh gram positif ya, dia lebih tebal. Ya, jadi peptida, kalau peptidoglikan kan terbentuk dari peptida. Peptida berikatan oleh suatu enzim yang namanya transpeptidase. Nah, transpeptidase itu juga mudah dirusak oleh antibiotik. Nah, biar tidak dirusak maka bakteri ini harus melawan. Ya, salah satunya dengan suatu enzim beta-laktamase. Nanti kita di belakang ada bagian mana kita bisa melawan atau mempertahankan kerusakan dari beta-laktamase. Begitu ya. Oke, saya kira ini tidak perlu bakteri. Oke. Ya. Antibiotik yang bersifat bakterisid. Ya, nanti saudara akan mengenal sintesa dinding sel. Ya. Oke. Ya, DS itu dinding sel, MS adalah membran sel. Ya. Namun di sini ada satu, nanti misalnya ada ujian, satu-satunya antibiotik yang mekanisme kerjanya menghambat sintesa protein namun bisa bersifat bakterisid ya adalah aminoglikosida. Hanya aminoglikosida tidak digunakan di kedongan gigi ya. Jadi aminoglikosid itu sangat toksik. Biasanya hanya digunakan infeksi yang banyak kuman komensal yang sudah resisten di rumah sakit. Ya, pseudomonas dan sebagainya di rumah sakit ya. Pemberian aminoglikosid harus selalu dipantau kadar obat di dalam darahnya, dalam darah pasien. Tidak mungkin kalau pasien kita gigi kan sering rawat jalan ya, tidak mungkin membantu darah. Kadar obat di dalam darah jika terpantau sangat tinggi, maka yang terjadi apa? Efek samping aminoglikosid adalah ada 3 efek samping yang terjadi ya. Jadi nefrotoksik,
Ototoksik berarti gangguan pendengaran dan gangguan vestibulum, yaitu gangguan nanti keseimbangan. Ya. Nah inilah yang berbahaya penggunaan aminoglukosid sehingga dia terbatas hanya sering dipakai di rumah sakit. Gitu ya. Nah obat yang paling mudah yaitu golongan penisilin, cefalosporin, ya. Nah, nanti golongan peptida, vancomycin, bacitracin, ya. Di golongan membran sel, polymyxin, amphotericin, ya. Dan nanti novobiosin. Ya, novobiosin ini dia mekanisme kerja bisa dinding sel, sintesa asam nukleat, bukan membran sel. Gitu ya. Nah, yang hafalkan seperti ini. Misalnya di klinik bedah mulut, antibiotik bakteri jenis apa yang bisa sudah gunakan jelaskan. Jadi tidak melulu penisilin saja. Ya, masih nanti akan diterjemahkan saja. Yang berat bakstertatik nanti saudara mengenal tetracycline, clindamycin dan sebagainya, ya, yang menghambat sintesa protein, ya, menghambat asam nukleat, menghambat metabolisme sel, itu pada umumnya adalah di sana. Oke, ya. Jadi eritromisin nanti saudara mengenal golongan makrolet, ya, bagian dari derivatnya. Dari ada eritromisin, ada spiramisin, ya, adalah infeksi nanti untuk kuman-kuman gram positif, misalnya spiramisin, golongan makrolet. Kalau eritromisin itu banyak dipakai sebagai alternatif kalau terjadi alergi golongan penisilin, ya, karena efektivitasnya bakterinya hampir sama, ya, yang membedakan bahwa dia bersifat bakteriostatik, eritromisin. Itu nanti sudah clindamycin, clindamycin, tetracycline. Oke, ya. Baik, secara umum tadi sudah ya digambarkan. Jadi antibiotik bekerja secara dua mekanisme, yaitu mekanisme satu adalah secara ekstraseluler, dan yang satu lagi adalah intraseluler. Ekstraseluler, ekstra di luar, maksudnya adalah dinding sel atau membran sel ini, ya. Sedang di dalam yaitu dengan mengganggu metabolisme, menghambat sintesa protein seperti tadi tetracycline, aminoglukosid, makrolet, apapun dengan menghambat sintesa asam nukleat. Ya, asam nukleat ribosom RNA kan menyusun protein, ya. Bagaimana seorang manusia kalau kekurangan protein, ya, kwashiorkor, ya, dan sebagainya, kan memang massa dari otot pasti akan berkurang dan sebagainya, gitu ya. Nah, menghambat sintesa dinding sel nanti saudara akan mengenal beberapa macam, ya. Di sini saya tuliskan saja golongan beta-lactam, vancomycin, bacitracin, ini sudah, ya. Yang metabolisme nanti sulfonamid, ada trimetropin, ini juga jarang dipakai kedokteran gigi, ya. Golongan sulfo, ya, biasanya pencernaan. Kemudian sintesa protein ini masih dipakai, sintesa nukleat nanti pada kasus-kasus misalnya cancer, ya, rifampicin, nanti saudara akan mengenal kalau bedah mulut mungkin rodokil dan sebagainya, gitu, ya. Oke, ini sudah. Oke, menghambat sintesa dinding sel. Tadi sudah dijelaskan sedikit bagaimana gambaran dinding sel, ya. Gambaran sel terdiri dari dinding selnya adalah glikopeptida, dibentuk oleh polipeptida, ya, peptida yang banyak berikatan, diikat oleh enzim yang namanya transpeptidase. Nah, bagaimana ikatan itu rusak, ya, dia harus mengganggu dari transpeptidase ini, di mana antibiotik golongan penisilin akan berikatan pada penicillin binding protein PBP tadi di gambar sebelumnya, ya, penicillin binding protein. Ya, ini ada antibiotiknya, sudah bisa apapun yang di sini, ya. Nah, kekhasan dari golongan penisilin bahwa itu dia memiliki cincin beta yang disebut beta-lactam, beta-lactam.
ya. Namun bakteri bisa melawan cincin beta ini, ya, agar antibiotik ini rusak, ya, tidak sampai membunuh bakteri, maka bakteri melakukan perlawanan, ya. Sebentar. Melakukan perlawanan, yaitu menghasilkan tadi apa enzimnya? Beta laktamase. Kalau penisilin di dalam textbook itu ada yang menjelaskan penisilinase, ada yang menyebutkan beta laktamase, itu sama-sama benar. Okay? Atau dalam cephalosporin maka dia cephalosporinase atau beta laktamase. Ya, tapi kemudian beta laktam. Nah, ini akan dilawan oleh suatu enzim yang namanya beta laktamase. Gitu ya, makanya dalam textbook penghambat sintesa dinding sel tadi seperti penisilin, cephalosporin lebih banyak dikenal dengan sebutan beta lactam antibiotik. Ya. Jadi kalau ada ujian nanti, ujian kompetensi, ya, UKMP 2DG itu, ya, kalau ada referensi menyebutkan di bawah ini adalah termasuk golongan antibiotik golongan beta lactam. Ya, jadi beta lactam ini ya penisilin, cephalosporin, ya. Kita jarang menggunakan golongan yang lain seperti carbamazepine, monobactam, ya, karena ini sangat toksik dan juga sangat membunuh. Ya. Oke, ya. Tapi saudara tahu, nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, ya. Jadi antibiotik penghambat sintesa dinding sel seperti disebutkan, ya, ada beta lactam, ada peptida, golongan peptida ini adalah vancomycin, bacitracin. Beta lactam nanti ada penisilin, nanti ada penisilin alam yaitu penisilin G dan penisilin P. Ya, ada penisilin yang memang bisa diberikan secara peroral, ya, atau penisilin P yang tidak tahan sehingga harus diberikan secara injeksi, gitu ya. Benar ada antibiotik penisilin yang anti staphylococcus, anti membuat pus nanah. Nanti saudara mengenal metilsilin nafsilin atau MRSA, methicillin resistant anti staphylococcus. Di kuman-kuman yang sudah resisten maka diterapi dengan metilsilin nafsilin. Ya. Sayangnya methicillin nafsilin tidak bisa diberikan per oral, biasanya diberikan injeksi. Ya, kadang-kadang dokter gigi kan mungkin bingung cara menginjeksi dan sebagainya, maka methicillin nafsilin juga akhirnya tidak diberikan atau jarang diresepkan kepada pasien. Tidak mungkin pasien menginjeksi sendiri antibiotiknya kan, atau harus ke dokter untuk injeksikan, gitu ya. Nah, untuk yang anti-staphylococcus lainnya maka mengenal penisilin golongan oxacillin. Ya, ada oxacillin, ada cloxacillin, dicloxacillin, ada flucloxacillin. Ini ya. Oke, dia bisa diberikan secara peroral maupun bisa tahan terhadap penisilinase atau beta lactamase tadi. Ya. Kemudian golongan berikutnya adalah aminopenisilin. Ini aminopenisilin nanti golongannya adalah ampicillin dan amoxicillin. Ya, tadi sudah disebut depan. Kemudian ada carbanisilin, ada ticarsilin, piperacillin dan sebagainya. Ini adalah golongan penisilin yang extended. Ya, untuk Pseudomonas dan sebagainya. Ya, nanti detailnya kita belajar di minggu depan. Oke. Karena antibiotik hanya satu, nanti ngambil 1 jam lagi di minggu depannya. Oke, selanjutnya cephalosporin. Ya, cephalosporin, ya, awalnya digunakan untuk gram, ya memang gram positif maupun negatif, dia broad spectrum sama seperti penisilin, namun lebih aktif terhadap gram positif. Ya, biasanya dokter-dokter spesial anak itu lebih mudah atau lebih cepat memberikan golongan cepa. Jadi karena broad spectrum
ya. Kemudian biasanya sering praleksin, ya, cefatroxil dan sebagainya, ya. Namun pemberian cefalosporin karena lebih aktif pada gram positif, gram negatifnya lupa bahwa gram negatif lebih mudah mengalami resistensi. Jadi begitu dia tidak mati, ya, ada pengalaman dia menerima apotik, maka dia suatu saat menjadi resisten, berkembang, ya. Maka generasi 1 itu berkembang menjadi generasi 2. Generasi 2 arahnya adalah gram negatif dan obat-obat antibiotik yang bisa menembus blood-brain barrier, sawar darah otak. Biasanya kasus meningitis dan sebagainya biasanya diberikan cefalosporin. Kan sekarang sering sekali kita mendengar kasus meningitis, ya, dari hasil perawatan dokter gigi kemudian terjadi meningitis, ya karena alat-alat kurang steril dan sebagainya. Drug of choice-nya adalah cefalosporin generasi 2, ya. Akibat dari kuman gram negatif yang masih bisa hidup dan resisten, maka berkembang lagi ke arah generasi ketiga, bahkan sekarang ya generasi keempat dan menuju kelima, ya. Karena pengembangan obat itu lebih lambat dibandingkan pengembangan suatu bakteri resisten dalam hitungan waktu, ya. Tapi kalau mengembangkan obat baru izinnya kan sangat besar, harus penelitian mulai dari praklinik ke hewan coba dulu, yang diinfeksi kemudian diberikan, ya, in vitro, sensitivitas MIC, MBC dan sebagainya, baru ke manusia. Ya, manusia pun ada beberapa fase, ya. Ada fase 1, ya, di mana populasinya 100, 200, nanti ada fase 2 dan seterusnya. Ya, belum selesai, uangnya sudah habis, pasiennya sudah mati karena sudah keburu infeksinya menyebar. Itu, ya. Dan seterusnya. Oke, habis cefalosporin kemudian saudara akan mengangkat gapenem, ya, obat yang terkenal nanti ada imipenem, meropenem, ya. Nah, hanya karena ini sangat toksik, biasanya imipenem akan dikombinasikan dengan obat lain. Jadi selain minum antibiotik imipenem, maka dia harus mengkonsumsi obat lain yang disebut silastatin. Silastatin dia mengikat, fungsinya adalah mencegah kerusakan di ginjal, yaitu sebagai antioksidan, ya. Jadi imipenem menghasilkan metabolit yang toksik. Metabolit toksik ini nanti akan di-cut oleh silastatin, ya. Kerusakan di hepar juga dan sebagainya, gitu, ya. Nanti yang paling mahal nanti saudara ada monopoktan astronam, ya. Ini sangat efektif terhadap kuman-kuman gram negatif, ya. Nah, untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotika golongan penisilin atau golongan beta-lactam, ya, tadi yang dihasilkan apa? Munya beta-lactamase, ya, dan sebagainya, maka peneliti pun menciptakan anti beta-lactamasenya, ya. Nanti kalau ada ujian bahwa di bawah ini termasuk antibiotika golongan beta-lactam. Clavulanat, ada sulbactam, ada tazobactam adalah bukan antibiotik. Ini adalah sama seperti silastatin, ya. Jadi artinya sebagai pembawa saja, sebagai meningkatkan efektivitas atau meningkatkan pertahanan dari antibiotika seperti amoksisilin. Jadi amoksisilin hanya bisa dikombinasi dengan asam clavulanat, ya. Ampicillin akan dikombinasikan dengan sulbactam, dan piperacillin nanti kombinasinya adalah tazobactam. Ini adalah untuk mencegah kerusakan dari antibiotik akibat beta-lactamase yang resisten, ya. Beta-lactamase kan menyebabkan kerusakan. Gitu, ya. Jadi kalau ada pilihan jadi clavulanic acid, sulbactam, tazobactam bukan merupakan antibiotika. Ya, dia bukan
dikenal sebagai beta lactamase inhibitor. Ada yang mau ditanyakan sampai ini? Belum ya, masih pelan-pelan. Oke. Berarti mengganggu membran sel, ya, mengganggu membran sel, bahwa kita tahu membran sel itu apa? Kalau kita diberikan antiseptik, ya, antiseptik adalah menurunkan tegangan permukaan, ya. Bagaimana tegangan permukaan itu bisa diturunkan, ya? Konsepnya seperti apa? Seperti daya tarik menarik suatu dua jenis benda, ya. Kalau kita lihat koefisien P0, misalnya antiseptik, kita belajar antiseptik, nanti menurun ke tegangan permukaan, jadi permukaan obat, ya, liquidnya pasti dia akan apa? Akan lebih lebar karena dia menurunkan tegangan permukaan. Jadi semakin luas permukaan obat untuk bisa menempel pada permukaan bakteri, gitu, semakin banyak. Tapi kalau tegangan permukaannya tinggi, maka dia ujungnya pinpointnya akan semakin kecil, ya, hanya jarum, setitik jarum. Tapi kalau tegangan permukaan direndahkan, maka obat itu akan semakin rata, gitu ya, Oke, sama prinsipnya, sama seperti dengan dinding sel, itu jangan sampai bahwa organel di dalam sel yang dalam perlindungannya adalah jangan sampai keluar, yaitu akibat kerusakan dari suatu membran sel atau membran jaringan, ya. Oke, terus sebentar ya. Oke. Gangguan pada metabolisme, mengganggu metabolisme, ya, metabolisme obat dari antibiotika. Kita tahu bahwa mengganggu metabolisme dari antibiotika ini itu pada asam folat. Artinya bahwa bakteri membutuhkan asam folat untuk pertumbuhan atau untuk multiplikasinya, ya. Nah, kalau asam folat pembentukannya diganggu, maka pembentukan atau protein penyusun dari untuk pertumbuhan, untuk proliferasi dan baginya dari bakteri itu juga mereka akan terganggu, gitu ya. Tapi dia tidak sampai membunuh, karena yang diganggu adalah proses pembentukan dari nutrisinya, dari papanya, gitu. Nanti di sana adalah golongan sulfon, ya, ada sulfon, kemudian ada trimetropin, Bactrim dan sebagainya. Ini juga tidak digunakan di kedokteran gigi, ya. Ini contoh-contoh enzimnya, enzim mana yang bekerja untuk menghambat terjadinya pembentukan asam folat, ya. Karena asam folat terbentuk tetrahidrofolat, ya, akan membentuk purin, pirimidin, ya, asam amino dan sebagainya. Oke, ini ada asam obat-obatannya. Oke, penghambat sintesa protein, ya, bahwa protein bakteri dengan protein pada manusia berbeda, ya. Artinya bahwa antibiotik tidak akan mengganggu genetika secara genetika pada mereka-mereka atau pada manusia yang diberi antibiotik, ya, karena targetnya adalah ribosom 30S dan 30S dan 50S, sedang pada manusia adalah 40S dan 60S. Ribosom 30S dan 50S ini akan menyusun ribosom menjadi 70S, ya, sedang manusia akan membentuk ribosom pada 80S, ya. Oke. Yang membedakan ini adalah aminoglikosid, ya.
aminoklik acid begitu berikatan dengan 30S, ya, nanti dia akan merubah secara keseluruhan struktur, ya, struktur dari protein, kemudian merubah bagaimana obat itu keluar masuk, ya, sehingga akhirnya dia bisa melisiskan suatu bakteri. Ya, beda dengan yang lain, dia hanya menyusun protein asam amino dari suatu bakteri, gitu ya. Nanti kalau belajar nanti akan di textbook lebih dijelaskan. Oke. Asam nukleat, oke ya. Nanti saudara ada rifampicin, ada quinolone, ya. Asam nukleat sering terkait dengan obat anti kanker dan antivirus, ya. Tapi obat di sini golongan yang terkenal adalah rifampicin, ya. Rifampicin ini adalah dengan cara menghambat RNA DNA sintetase, ya. Rifampicin banyak digunakan pada kasus oral karsinoma biasanya, ya. Rifampicin, rodogil pada kanker biasanya lebih banyak. Quinolone juga menghambat sintesa asam nukleat, tapi quinolone yang turunannya ciprofloxacin dan sebagainya, dia menyebabkan kerusakan pada pendengaran maupun pada ginjal. Ini hati-hati penggunaannya, ya. Obat ini kan bersifat tidak spesifik, ya, bisa merusak jaringan sekitarnya, ya, dan digunakan. Oke, baik. Secara umum, prinsip pemberian antibiotika yang harus kita tahu adalah seperti tadi disampaikan di depan, yaitu identifikasi, ya. Namun tidak mungkin kita melakukan identifikasi mikroorganisme setiap pada pasien, ya. Maka yang dilakukan adalah empirically, ya, bagaimana penggunaan antibiotika atau infeksi pada atau diagnosa pada penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang apa, ya. Kalau bakterinya kita sudah tahu, maka diagnosanya penyakit kita sudah tahu dan kita bisa memberikan antibiotiknya yang terbaik, gitu ya. Jadi tes sensitivitas, ya. Tes sensitivitas sangat penting karena apakah bakteri tersebut memang masih sensitif terhadap antibiotik yang kita berikan, ya. Kadang mereka sudah resisten, ya. Kalau sudah resisten tidak mungkin kita selalu berikan tersebut, ya sudah, tidak apa-apa dikasih ini saja karena kita tahunya itu, ya. Itu tidak boleh. Jadi kalau sudah tidak sensitif, ya harus segera diganti. Kapan kita tahu bahwa itu tidak sensitif? Itu pada 3 hari pemberian kita tidak ada perubahan pada pasien kita, maka segera saudara ganti, ya, antibiotiknya. Ganti dengan apa kira-kira obatnya? Gantinya yang seperti apa konsepnya? Ada yang tahu kira-kira? Kalau ganti obat, apa? Ya pasti yang cari yang struktur kimianya berbeda, ya. Kalau tadi sudah resisten terhadap golongan penisilin, ya, kemungkinan dia resisten juga terhadap golongan cephalosporin, ya, karena menghasil beta lactamase tadi kan. Maka apa, kalau mau diganti obat, ya kalian obat yang struktur kimia berbeda, atau mau kombinasi, maka saudara kombinasikan dengan tadi apa obatnya, amoksisilin dengan apa, siapa yang tahu? Nanti apa Mbak, amoksisilin contohnya kombinasi dengan apa?
Ayo dijawab, Mas. Yang lain Bikan, kamu tadi mendengarkan. Apa kira-kira amoxicillin dengan lupa? Salsabila apa Mbak? Waduh ngantuk, masa pernah ngantuk semua jam 11 setengah 12 11 itu. Apa Mutiara? Ini pada kemana ini semua? Udah kelihatan. Bella, Najwa, apa Bella? Ayo, Najwa. Tinggal tidur. Clarithromycin bukan, Prof? Streptomycin. Ayo amoxicillin. Clarithromycin. Ya pertanyaannya, amoxicillin kalau dia resisten, ya maka kalau dikombinasikan, maka amoxicillin bisa dikombinasikan dengan apa tadi? Kalau ganti obat kan banyak, bisa clindamycin, erythromycin kalau alergi. Tapi kalau resisten, amoxicillin bisa dikombinasikan. Dia penghasil beta laktamase tadi apa? Bisa menjawab, Prof. Asam clavulanat bukan? Iya, dengan asam clavulanat. Ya, makanya nanti saudara biasanya kalau sudah banyak abses, kemungkinan pasien juga pada saat kita sudah anamnesa sering mengkonsumsi antibiotika, maka kita harus jaga kemungkinan terjadinya resistensi. Makanya sudah bisa kombinasikan, tetap drug of choice-nya adalah amoxicillin, tapi kombinasi dengan asam clavulanat. Ya, kalau tidak ada ampicillin dengan sulfatan. Dan tadi ada piperacillin dengan tazobactam. Gitu loh. Oke. Ya. Dan prinsip antibiotik adalah pada target infeksinya. Apakah infeksi jaringan lunak, apakah infeksi pada jaringan keras. Itu ya. Kali ini jaringan lunak kan ada drug of choice untuk infeksi jaringan lunak rongga mulut. Ya, jaringan keras tadi apa? Yang bioavailability-nya cukup tinggi di dalam darah. Atau obatnya ada bisa clindamycin. Ya, misalnya pada tulang itu kan, tulang kan apa? Darah untuk masuk ke tulang kan sulit kan, makanya sangat sedikit. Saudara sudah belajar mikrosirkulasi kan? Kapiler yang masuk ke dalam tulang kan pasti akan sedikit karena ada pemadatan. Tidak adanya pembuluh darah berarti tidak ada oksigen pastinya. Tidak ada oksigen, bakteri gram negatif, gram anaerob pasti sangat suka sekali di sana. Ya mudah berkembang. Gitu ya. Nah, keamanan obat, efek samping itu juga menjadi pertimbangan. Ya, apakah dia alergi, apa dia toksik ke hepar, toksik ke ginjal, itu jadi pertimbangan kita untuk memilih suatu obat. Oke ya. Kemudian faktor penderita, ya, jadi apakah anak balita, apakah
dewasa, ibu hamil, menyusui, pasti akan mempengaruhi kita memberikan obat. Ya, tidak setiap ibu hamil bisa menerima antibiotik yang kita berikan, ya, karena ada obat yang memang bisa menembus sawah darah plasenta, itu kan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai faktor harga. Jadi pertimbangan harga, bahwa itu mahal, murah dan sebagainya, itu sebagai terakhir. Yang penting adalah bahwa itu mikroorganismenya itu sudah cocok, ya, sensitif, targetnya itu adalah apa? Infeksi jaringan lunak, ya sudah, saudara bisa, drug of choice-nya adalah golongan penisilin. Yang paling pertama adalah amoxicillin. Ya, kalau dia sering pasien saudara sering mengkonsumsi amoxicillin dan kemungkinan tidak kunjung sembuh, ya saudara bisa kombinasikan selama dia tidak alergi. Namun jika alergi, apa yang kita berikan? Nanti saudara mengenal erythromycin, clindamycin, ya boleh, yang penting tidak berbeda struktur kimianya dengan golongan penisilin. Gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor farmakodinamik dan farmakokinetik suatu antibiotika atau obat yang lain lah, ya. Umur juga mempengaruhi, ya, pada anak balita atau mungkin bayi baru lahir, biasanya kan hepar belum berkembang sempurna, ya. Metabolisme belum sempurna berarti apa? Bisa menyebabkan bilirubin, kan? Toksisitas meninggi, ya, tidak di metabolisme, padahal ini adalah obat prodrug. Prodrug kan harus di metabolisme dulu untuk menjadi senyum aktif, jadi tidak ada khasiatnya. Dia bisa mempengaruhi. Usia tua misalnya, metabolismenya sudah turun, maka penggunaan obatnya kan biasanya dosisnya dikurangi, direndahkan, frekuensinya atau yang dikurangi. Oke. Terus faktor pregnancy, kehamilan. Kehamilan juga saudara pasti sudah tahu, ya, bagaimana perubahan yang terjadi pada kondisi ibu hamil di Paal, ya, sekira, ya, bahwa sirkulasi sudah masa jaringan itu sudah berkembang, sirkulasi pembuluh darah sudah semakin panjang, semakin melebar, ya. Ada faktor genetika dan ada faktor-faktor lain, yaitu faktor penyulit seperti adanya abses, ya. Adanya abses sangat mengganggu terjadinya terapi dari antibiotika. Kenapa? Kira-kira pathological condition. Kenapa pada kasus abses biasanya kesulitan untuk mengganggu terapi antibiotika? Karena Izin menjawab, Prof. Karena nanti jadi efeknya jadi tidak efektif. Iya, tidak efektif karena kira-kira apa, Mas? Kira-kira apa, Mas? Karena sudah tahu sendiri kalau kondisi abses itu apa sih? Abses kan produk radang, toksin dan sebagainya, ya. Produk radang ini kan merusak jaringan sekitarnya. Merusak jaringan berarti pembuluh darah di sana juga sangat jelek. Padahal obat masuk ke dalam tubuh, sirkulasi kan harus masuk dalam sirkulasi. Kalau sirkulasinya terganggu karena ada abses dan sebagainya, tentu kan, ya, akan mengganggu untuk mencapai target daerah sana, gitu, ya. Terus nanti kalau penelitian riset biomolekuler bahwa produk-produk radang pasti akan mengganggu sirkulasi karena dia menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Padahal pembuluh darah pada daerah yang sedang menyembuhkan kan memerlukan suplai yang lebih bagus, gitu, ya. Oke. Masih saya lanjut untuk pertemuan ini.
ekskresi obat. Ya, jadi ekskresi obat dari antibiotik ada yang di hepar, ada yang di ginjal. Gitu. Nah, kalau yang di sebelah kiri dulu ya, yang di ginjal, ya, contohnya adalah yang paling mudah adalah golongan penisilin. Ya, jadi ada di sini ada penisilin, ada tetracycline, cephalosporin, golongan-golongan penghambat sintesa dinding sel, ya, ada di sini. Hampir semua, ya. Aminoglycosid juga ada sini, ada yang di sini. Sangat toksik terhadap ginjal. Nah, ini hati-hati diberikan pada pasien yang punya riwayat pengempaan ginjal yang sudah parah, ya. Ya tidak boleh diberikan. Nah, bagaimana ya kita pilih yang memang ekskresinya tidak ada di ginjal, tidak melalui ginjal, melalui feses, itu di hepar. Obatnya apa sih? Ya, saudara bisa ganti dengan eritromisin, clindamycin. Begitu sebaliknya, jika pasien yang saudara mau terapi memiliki riwayat hepar, ya tentunya jangan diberi obat-obat yang memang merusak fungsi faal hepar. Ya, itu ya. Misalnya alergi penisilin, ya saudara cari yang mungkin sama di renal, ya, yang dia tidak alergi dengan penisilin. Tuh, ya. Nanti ada vancomycin, ada ciprofloxacin, ya, derivat yang sama, norfloxacin, dan segitu. Kemudian pada ibu hamil, ya, ada beberapa obat yang memang dapat terdistribusi jauh sampai ke plasenta. Apa yang terjadi sih kalau distribusi jauh sampai ke plasenta? Itu pada biasanya orang yang sakit gigi kan mesti oleh dokter gigi diberikan antibiotika, ya, dan sebagainya. Dan antibiotika yang aman memang golongan penisilin, ya. Namun perlu diperhatikan bahwa penisilin ternyata distribusinya mencapai hampir 100%, ya, golongan penisilin, ampicillin ini kalau 100%. Apa yang terjadi jika diberikan antibiotika pada jelang partos sih? Efeknya apa kira-kira? Itu bayi bisa terjadi kelahiran prematur. Kenapa terjadi demikian? Karena di dalam air ketuban, ya, pasti kan ada bakteri komensal, ada bakteri patogen, ya. Pemberian antibiotika, ya, pasti akan mempengaruhi kalau distribusinya jauh sampai ke plasenta, tentu akan mempengaruhi dari mikroorganisme sekitar di dalam air ketuban. Akhirnya apa? Kuman patogen mungkin lebih resisten, dia tidak mati, maka dia akan berkembang, di mana kuman komensal yang menjaga lingkungan biar patogen itu tidak berkembang, dia mengalami kematian, makanya patogen itu akan berkembang pesat. Biasanya apa? Maka terjadi air ketubannya menjadi warna hijauan, bau amis dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kalau masuk ke dalam si janin maka akan terjadi kontraksi. Kalau kontraksinya terlalu tinggi maka terjadi apa? Kelahiran dini, prematur yang terjadi. Gitu ya. Maka hati-hati pada penggunaan penisilin, maka saudara bisa terlatih pada orang-orang atau ibu hamil yang membutuhkan, maka saudara bisa diberikan golongan eritromisin, oxacillin, gitu ya. Oxacillin kan bisa diberikan secara peroral. Oke. Kegagalan antibiotika saya kira sudah ya, secara umum sudah bisa baca ada dosisnya kurang tepat, durationnya,
Kadang-kadang kan pasien minum sekali ya, passion factor ini sudah minum 1 kali, padahal harus dihabiskan. Ya, sudah sembuh ya tidak habiskan, lama-lama kan terjadi resisten. Ya, nanti pada saat berikutnya ada infeksi, kita terapi ada kesulitan. Ya, oke. Ini sama untuk saudara bahwa kalau hasil isolasi bakteri nanti saudara juga sudah ini ya, udah kuliah dan praktikum di mikro. Pasti saudara akan tahu bahwa bakteri-bakteri jenis apa saja yang ada di pulpa gigi, di gigi ya, atau di jaringan gingiva, jaringan periodontal. Nah, mana yang anaerob, mana yang aerob. Ya, jadi kalau banyak terjadi periapikal abses atau abses periapikal apa, maka saudara harus memberikan antibiotika yang yang bersifat anaerob. Ya, Bacteroides ini kan ya, Spirochaeta ini kan banyak ditemukan pada jaringan periodontal. Nah, periodontal tidak membutuhkan oksigen biasanya di sana bakterinya. Ya, makanya anaerob diperlukan. Maka kalau amoksisilin kurang kuat, dia bisa dikombinasikan dengan apa? Kalau untuk anaerob, nanti saudara akan mengenal obat anti amuba. Ya, nanti obat anti amuba metronidazole itu biasanya efektif. Nanti ada kuliah sendiri yang antimikrobial dari Prof. Ira mungkin ya. Oke, nah kalau gram-gram yang aerob ya, maka saudara akan ismutal, saliva, ya itu banyak ditemukan di permukaan gigi. Oleh karena itu biasanya kasus-kasus pulpitis, kasus-kasus gingivalis itu tidak merupakan tidak utama untuk terapi antibiotika. Apa yang kita berikan pada saat pasien pulpitis biasanya? Ya sudah langsung berikan tindakan ya, langsung pulpektomi. Ya, nanti saudara akan belajar mesti pulpanya diinjeksi, pulpektomi, disterilkan. Ya, tidak perlu berikan antibiotik karena meminimalisir kalau kita bicara rasional ya, maka meminimalisir penggunaan antibiotik. Gitu ya. Oke. Nah, apakah antibiotika itu bisa diberikan sebelum ada infeksi? Kira-kira pernah mendengarkan enggak? Sebelum ada tindakan kita berikan antibiotika. Ada yang pernah membaca? Masa diam cuma? Pernah dengar enggak? Kapan sih kita berikan antibiotika sebelum tindakan cabut gigi misalnya? Apakah saudara akan melakukan penggunaan antibiotika? Tak berikan antibiotika. Saudara mau melakukan odontektomi, nanti saudara masuk ke mulut ya. Ada kasus odontektomi mau kanan kiri. Apakah saudara akan berikan antibiotika profilaksis? Apa sih prinsip profilaksis itu sih? Kira-kira? Rehan, kira-kira prinsip profilaksis apa? Apa sih istilah nama profilaksis, istilahnya? Definisi profilaksis. Apakah boleh izin membantu, Prof? Iya. Profilaksis itu
biasanya obat untuk menjaga terjadinya dari infeksi ataupun infeksi sekunder dari setelah pengobatan yang menyebabkan luka terbuka, Prof. Ya, Jadi mungkin diberikan setelah pencabutan gigi, Prof. Seperti odontek. berarti kalau mau odontektomi perlu antibiotika profilaksis. Iya, Yovan. Perlu enggak? Iya. Ya. Jadi namanya profilaksis adalah pencegahan. Pencegahan terjadi infeksi sekunder tadi benar yang memang menjadi lebih parah pada atau membahayakan bagi pasiennya. Ya. Hal-hal yang membahayakan pada pasiennya adalah misalnya jantung, misalnya kematian, ya, ataupun misalnya saudara akan melakukan operasi tapi membutuhkan waktu jangka yang panjang, si operasi ini tidak, maka saudara bisa berikan profilaksis, ya. Tapi tidak semua bahwa odontektomi kita berikan profilaksis selama tindakannya. Nanti saudara ada ya, kalau odontektomi kan ada klasifikasinya, kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Ya, selama tindakannya itu bisa dilakukan sederhana, cepat, maka yang penting bahwa saudara melakukannya seasepsis mungkin. Ya, kalau seasepsis mungkin, ya tidak perlu diberikan antibiotika profilaksis jika tindakannya juga cukup cepat dan sebagainya. Ya, yang utama biasanya karena ya tadi sudah benar disebutkan Giovanni, tapi bahwa tidak semua odontektomi membutuhkan antibiotika profilaksis. Ya, nanti tergantung klasifikasinya. Yang penting pada pasien kondisinya memang sehat, maka kita tidak. Tapi kalau pasien menderita kelainan jantung, ya, terutama kasus pada endokarditis dan sebagainya, resiko ke arah sana, ya, maka kita harus memberikan antibiotika profilaksis. Ya, SBA, subbacterial endokarditis, nanti saudara kalau baca di textbook atau jurnal, apa sih yang sering terjadi infeksi odontogen menyebabkan pada kasus-kasus kondisi sistemik, yaitu SBA, subbacterial endokarditis. Jadi bakteri-bakteri kokus ya, sering menyebabkan menyebar karena masuk ke dalam, setelah operasi pasti kan perdarahan masuk sirkulasi darah, dia menempel setempat terdampar di katup jantung. Ya, orang yang operasi habis bekas operasi jantung dan sebagainya itu harus utama diberikan profilaksis, ya, terutama pada kasus-kasus SBA subbakterial. Nah, prinsipnya yaitu bahwa kita tahu antibakterial apa yang kita pilih, mikroorganisme apa yang kemungkinan akan menyebar, ya. Operasinya apakah memang seasepsis mungkin, seperti tadi saya jelaskan, durasinya berapa lama sih operasi odontek 30 menit yang tidak perlu dilakukan. Kalau sampai berjam-jam lama, ya, sampai pernah ada yang meninggal dunia setelah odontektomi itu pernah terjadi, ya, itu harus dengan profilaksis kalau memang ada faktor resiko di sana. Ya, pemberian pada umumnya intramuskular atau intravena, itu diinjeksikan beberapa jam sebelumnya, 1 jam, ya. Kemudian di maintenance dengan pemberian per oral setelah operasi. Itu. Kemudian ya mungkin kita lanjutkan nanti ke pertemuan kedua ya, minggu depan, mengenai efek samping dan sebagainya. Gitu ya, mengenai resistensi dan sebagainya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita presentasi? Sudah. Nah, sambil saya siapkan presentasi. Ya, jadi apa yang saya paparkan adalah intisarinya saja ya. Jadi dari antibiotika obat ini. Ya, untuk lebih detailnya
kalian sebagai pelajar tetap harus membaca textbook, harus membaca jurnal apa yang kebaruan dari antibiotik yang sekarang. Ya. Sebentar. Ini ada yang tanya? Aman ya? Oke, sebentar. Oke, silakan. Izin Prof, apakah boleh diabsenkan atas nama Asyifa Rizky Ramadhani? Asyifa Rizky. Terima kasih Prof. Ya, Tessa ini. Ya ada Tessa. Oke. Baik, saya akhiri cukup sekian ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita menambahkan topik antibiotika 1 jam dulu karena sebelum kita lanjut ke kuliah antiseptik.